Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi iki ana fasal suwiji. Lah iki bahas masalah hutang yang dipindah. Maksudnya ngeten, ketika yang namanya manusia di masyarakat iku terkadang menarik hutang atau pembayaran hutangi iku bisa dipindahkan kepada orang lain. Nah, iku yang namanya akad hawalah. Wa syaraitul hawalati utawi pira-pira syarate hawalah mindah hutang iku arbaatun papat. Jadi ketika nantinya kok dalam masyarakat sendiri terkadang yang namanya hutang iku bisa dipindahkan. Misalkan Zaid hutang kepada saya 100.000. Nah, saya hutang kepada Umar 100.000. Asline Zaid kan hutang kepada 100.000 kan Zaid harus bayar aku 100.000. Lah, saya bayar ke Umar 100.000. Aslinya seperti itu. Tapi enggak. Hutangnya itu pembayarannya dipindah. Jadi sing asale Zaid membayar hutang kepada saya, tak pindah Zaid bayar hutang langsung ke Umar. Jadi memang langsung. Jadi enggak kok Zaid utang langsung bayar ke saya, langsung saya bayar utang ke Umar, enggak, tapi langsung Zaid bayar hutang ke Umar. Karena apa? Saya cara bahasane iki mau pihak sing ketiga. Jadi memang di sini ada 3 orang. Nah, mulane penting. Sing pertama apa? Ridol muhili, rupane ridone wong kang mindah utang. Jadi muhil itu berarti orang yang berhutang. Berarti status saya muhil. Saya muhil, Zaid itu misalkan muhal aleh. Nah, Zaid kan hutang kepada saya misalkan 100.000. Jane Zaid itu aslinya bayar hutang kepada saya. Tetapi karena saya punya hutang kepada muhtal, misalkan Umar. Nah, maka pembayaran hutangi iku muhal aleh langsung bayar ke muhtal, alias Zaid bayar hutang langsung ke Umar. Nah, itu saya statusnya muhil. Nah, orang yang memindah hutang. Zaid nanti pembayaran hutangi iku sampean bayar langsung ke muhtal alias Umar. Nah, itu boleh kalau memang ada ridho dari muhil ya kuwi saya. Jadi saya orang yang memindah hutangku memberikan ridho. Terus nanti pembayaran hutangnya Zaid kepada saya langsung bayar ke Umar alias statusnya muhtal. Ku nggak masalah. Sing kedua waqabulul muhtali lan nrimone wong kang nrimo liger. Jadi statusnya muhtal iku nantinya harus bisa menerima. Jadi nek saya sudah memberikan ridho nggak masalah lah. Pembayaran hutangnya nanti Zaid iku langsung bayar ke Umar alias muhtal. Enggak masalah. Tapi nantinya muhtal sebagai orang yang hutang kepada saya, sebagai orang yang saya hutangi, berarti saya hutang kepada muhtal Umar 100.000. Iku dia harus menerima. Jadi nek wis sudah qabul wis enggak masalah. Jadi muhil saya sudah ridho, sing muhtal sudah qabul, enggak masalah. Terus waqonul haqi lan anane hak iku mustaqiron iku tetep fi zimmati ing dalam tanggungan. Adanya hak iku menjadi tetap di dalam tanggungan. Artinya status ini nantinya sebagai hutang. Nah, engko mengecualikan selain hutang-hutang sing fi dhimmah. Lah, kita misalkan contoh dia mau saya hutang kepada Umar. Lah, sing Zaid hutang kepada saya. Dan nantinya hutang iki statusnya masih mustaqiran fid dhimmah, masih tetap di dalam tanggungan. Iku enggak masalah dipindah pembayarannya. Jadi memang terkadang ya berlaku di masyarakat, kadang juga enggak berlaku di masyarakat, ya ada seperti itu. Sing terakhir watifaquma lan cocoke perkara, sepakate perkara cocoke perkara fil dhimmatil mukhili ingkang tetep ing dalem tanggungane wong kang mindah utang, ngliger utang, wal muhali ale lan wong kang den liger utange. Alaihi sapa al. Nah, fil jinsi ing dalem jinise. Oleh ittifaq fil jinsi ing dalem jinise wan nau ilan maceme wal hauli lan haule wa ta'jili lan age-age. Jadi ngeten,
Ketika nantinya kok dalam hutang sendiri diakati hawalah, pembayaran itu dipindah, maka syarat sing terakhir iku harus sama. Hutangi muhal aleh karo mukhil iku sama. Ya dalam segi jenisnya ya sama, macamnya sama, haul pembayarannya seketika ataupun besok-besok iku harus sama. Jadi misalkan ngeten. Misalkan Zaid hutang kepada saya. Zaid hutang kepada saya berarti kan statusnya muhal aleh. Saya hutang kepada Umar 100.000. Jadi Zaid hutang kepada saya, statusnya dia muhal aleh, ya 100.000. Saya hutang kepada Umar ya 100.000 alias muhtal. Jadi sama hutangnya 100.000, 100.000 rupiah. Nah itu sama. Pembayarannya misalkan 1 minggu yang akan datang sama. Nah itu boleh dipindahkan dalam pembayaran hutangnya. Jadi nantinya Zaid langsung bayar ke muhtal alias Umar, nggak usah lewat saya. Karena saya sudah memberikan izin, sudah memberikan ridho, sing muhtal sudah qabul, sudah menerima. Nah, enggak masalah. Lah, tetapi yang menjadi masalah kita itu di masyarakat terkadang dalam pemindahan utang itu kadang enggak sama. Jadi misalkan Zaid utang kepada saya 100.000, saya hutang kepada Umar 200.000. Nah, terkadang ada yang kasusnya seperti itu. Itu enggak bisa diakati hawalah. Karena apa? Hawalah harus sama. Hutangnya muhal aleh kepada saya, Zaid kepada saya sama 100.000. Ya saya hutang kepada mutal alias Umar ya sama 100.000. Lah permasalahan hutangnya nggak sama. 100.000 sing satu hutangnya 200.000. Itu bermasalah nantinya. Nah mulane kita kudu ngerti syarat sing terakhir ini. Lah terkadang yang namanya kita di masyarakat, amit sewu, terkadang di masyarakat itu nantinya banyak sekali kasus-kasus masalah hutang. Kasus-kasus masalah hutang iki mau kita kudu bisa membedakan muhil mana muhal aleh, iku yang mana orang yang dipindah hutangnya, muhtal orang yang menerima pembayaran hutang iki orang itu mau seperti apa lah, iku kudu ngerti. Lah, sing terakhir watabra'u, ketika memang sudah sepakat 4 syarat iki mau watabra'u dan lebaran biha sebab hawalah apa zimmatul mukhili apa tanggungannya mukhil. Jadi status saya orang yang memindah hutang iku sudah terbebas dari hutang. Jadi misalkan ngeten, muhal aleh ya kuwi Zaid hutang kepada saya 100.000. Saya hutang kepada Umar 100.000. Ketika sudah saya akati hawalah, Zaid, kamu nantinya pembayaran hutangnya langsung bayar ke Umar alias muhtal. Sing muhtal, oke sepakat, qabul dia. Nah, nanti Zaid langsung bayar ke muhtal. Nah, ketika sudah diakati hawalah, nantinya saya sudah tidak tergantung pada hutang tersebut. Artinya sudah bebas dari hutang tersebut. Jadi nantinya muhtal yo nari eneng muhal aleh. Mulane dalam syariat ai andainil muhtali, tegese dari hutangnya muhtal. Jadi saya sudah terbebas dari hutangnya Umar alias muhtal. Wa yabra'u aidan al muhalu alamin dainil muhil, dan muhal aleh ya kuwi Zaid sudah terbebas pembayar hutang kepada saya. Jadi Zaid enggak bayar hutang kepada saya tapi langsung kepada Umar alias muhtal. Wa yatahawalu haqul muhtal ila zimmatil muhali alaih. Nah nantinya pembayaran muhal alaih alias Zaid itu enggak bayar kepada saya karena dia sudah bebas dari saya, maka muhal alaih alias Zaid bayar hutangnya kepada Umar alias muhtal. Dan saya juga sudah terbebas tidak membayar hutang kepada muhtal. Karena apa? Sudah beralih kepada muhal alaih. Mulane kasusnya ngeten. Engko nek misalkan ada permasalahan ngeten, hatta lau ta'adzara akhduhu minal muhali ala bi falasin au jahdin lidini wa nahwihima lam yarji alal mukhil. Ketika memang nantinya kok dalam penarikan utangi iku ternyata muhal alah iku ada udzur, misalkan bangkrut. Jadi sudah sepakat 1 minggu kemudian pembayaran utang iku sudah dijanjikan. Nah, ternyata 1 minggu kemudian malah muhal alaih alias Zaid sing harusnya membayar hutang 100.000 kepada muhtal malah bangkrut alias rugi, kebakaran semua, rumah dan pabrik bakar semua, habis hartanya misalkan.
Lah, maka muhtal iku tidak bisa nantinya menagih kepada saya. Jadi muhtal iku tidak bisa menagih kepada saya. Karena apa? Sudah sepakat hutangnya nantinya beralih kepada muhal alaih alias zaid. Nah ini terkadang juga berlaku. Mulane nantinya ketika kita mau di masyarakat nek pengen ngutangi atau berhutang, pikirkan dulu sebelum bertindak. Misalkan kita pengen utang kepada orang lain, kita kudu ngerti kita iki statusnya itu bagaimana. Nek memang kita statusnya Amit Sewu mungkin tidak terlalu lancar usahane, ya nggak usah hutang sampai banyak-banyak. Terkadang Amit Sewu di masyarakat nggak terlalu ahli dalam usaha, hutang sampai miliaran. Nggak bisa mikir nantinya ketika sampai bangkrut pembayaran hutangnya bagaimana. Atau misalkan di masyarakat terkadang juga kita menghutangi kepada orang lain. Misalkan saya menghutangi Zaid, kita kudu ngerti yang kita hutang itu kira-kira bisa bayar apa enggak. Karena apa? Nek sampai nantinya kok Zaid enggak bisa bayar, lah iku nantinya kita ini bagaimana responnya? Apakah kita harus menarik dengan paksa, ataukah kita sabar menunggu, atau kita penjarakan? Nah, mulane kita menghutangi orang lain, ya pikirkan dulu. Kira-kira nantinya kita hutangi misalkan 1 juta, 2 juta, dia sanggup membayar apa enggak? Kita misalkan kalau kita hutang kepada orang lain, kira-kira posisi kita iki mau suatu saat bisa bayar utang apa enggak? Karena hutang nantinya kalau sampai tidak dibayar nantinya dibawa mati. Nah, itu sing bahaya di situ. Penting sekali masalah kita belajar hutang. Belajar artinya tidak harus kita iki melakukan hutangi, tetapi kita iki mau kalau bisa menghindari hutangi. Artinya ngeten, kita berusahalah, kita berdoa kepada Allah semoga nantinya kita jangan sampai punya hutang, dicukupi Allah rezekine. Ya kalau bisa sih cukup dalam segi kita berumah tangga dan cukup dalam kita bersedekah kepada orang lain. Itu alhamdulillah. Karena pada zaman sekarang terkadang punya usaha besar tetapi belum tentu itu milik sendiri. Kadang hutang sampai kadang berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta. Tapi kita sendiri terkadang hidup sederhana, usaha yang nggak sampai ratusan juta. Tapi ternyata diberikan Allah nikmat. Artinya apa? Nggak mikir hutang, wis usaha kecil-kecilan tapi yang penting lancar. Nah itulah kenikmatannya kita sebagai orang yang diberi nikmat Allah tidak punya hutang. Tapi terkadang kita mengeluh kepada orang enak kaya, ternyata usahanya besar. Belum tentu usaha besarku terkadang banyak hutang ya ada seperti itu. Nah ini syukuri nikmati Allah. Allah memberikan apapun rezeki kepada kita harus disyukuri, alhamdulillah. Ngoten mawon.